Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Hermantoni SPD. Saya dari SD 48 Mandau, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya berperan sebagai supervisor pada coaching kali ini. Dan perkenalkan, di sebelah kiri saya Ibu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dita Mayasari, CGP Angkatan 11. Nah, saya di sini berperan sebagai coach. Terima kasih. Dan di sebelah kanan saya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linci Eva Kurniwati SPJ. Saya berasal dari SDN 4 Mandau. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkalis. Di sini saya berperan sebagai coach. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Dita. Pagi kembali Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat Pak, luar biasa. Oke. Sengaja pada pagi ini Ibu pengen berbincang-bincang sama Ibu dulu sebentar. Yang pertama saya sebelum kita melakukan coaching, saya mau bertanya-tanya sedikit dulu sama Ibu, boleh Ibu? Boleh Pak, boleh. Yang pertama yang mau saya tanyakan Bu, mengenai tentang kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Nah, yang ingin saya kembangkan Pak sebagai coach ini, yang pertama saya harus hadir penuh untuk melakukan coaching bersama coach saya. Dan yang kedua saya ingin mendengarkan aktif ya. Artinya saya boleh hadir fokus konsentrasi untuk mendengarkan coach saya untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak. Oke, terima kasih. Ya, kemudian kira-kira Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang secara spesifik yang ingin saya observasi dari coach itu adalah untuk menggali potensi yang ada pada coach, sehingga coach itu mampu menyelesaikan masalahnya sendiri Pak. Oke. Terakhir Bu ya, yang ingin saya tanyakan lagi itu indikator ketercapaiannya Bu dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan. Nah, indikator yang ingin saya capai dari tujuan pengembangan itu Pak melalui konsep tirta atau alur tirta. Yang pertama yang kita lakukan adalah tujuan. Yang kedua kita identifikasi masalah. Yang ketiga kita ada rencana aksi. Dan yang keempat itu harus ada tanggung jawab atau refleksi. Oke, terima kasih Bu. Semangat selalu. Mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Amin Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi kembali Pak. Halo, selamat pagi Pak Hermantoni. Selamat pagi Bu Dita. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya, sehat? Ya begitulah Pak, kurang sehat nih Pak. Banyak pikiran saya sekarang nih Pak. Kenapa Ibu banyak pikiran kali? Itulah Pak, masalahnya tentang siswa saya juga nih Pak. Oh iya. Apa itu Bu? Boleh ceritakan? Begini Pak, saya itu kan mengajarnya di SMK nih Pak. Iya. Berbeda mengajar SMK dengan SMA yang mana anak-anak kita itu unik dan luar biasa Pak. Betul. Ya. Jadi harus banyak kesabaran dan sabar lebih sabar lagi. Nah, jadi permasalahan saya gini Pak, saya kan masuk itu di jam terakhir. Saya ada 2 mata pelajaran nih yang diampu kepada saya. Walaupun basic saya agama Kristen, saya tetap mengajar Pancasila juga Pak. Iya Bu. Jadi karena kekurangan guru, Kak saya mengajar Pancasila. Dan Pancasila ini Pak di jam terakhir dibuat Pak. Oh, jam terakhir Bu ya. Otomatis anak-anak itu sudah penat, anak-anak itu kurang bersemangat, terus udah lemas lah gitu kan Pak, bawaannya nggak semangat lagi, nggak semangat pagi. Karena jam pertama mereka praktek sampai jam 12 gitu kan. Habis isoma masuk pelajaran umum 4 jam lagi. Saya masuk di jam terakhir kali Pak, malah bilang mereka, Bu kita mengerjakan LKPD saja Bu, terus habis itu kami pun piket lah Bu, habis kami piket nanti main bola Bu, bisa Bu. Nah gitu Pak, nggak pulang memang Pak, tapi mereka ingin main bola. Tetapi kan sesuai dengan peraturan sekolah kita kan Pak, kita tetap jam 4 gitu kan Pak ya. Walaupun anak selelah mana kita tetap pulang jam 4. Nah, tidak mungkin pandai-pandaian saya Pak membolehkan anak-anak ini main bola padahal pada saat itu cuaca gerimis.
gitu kan Pak. Nanti anak-anak sakit pula gitu kan Pak. Nah, saya bingung nih Pak, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Kira-kira apa penyebabnya kira-kira itu? Penyebabnya ini saya rasa Pak, karena mereka itu perlu banyak permainan mungkin di dalam kelas itu Pak. Perlu banyak santai, rileks, jadi jangan fokus sekali belajarnya, boleh belajar sambil bermain gitu loh Pak. Biar nggak nampak Iya, fokus sekali ya Bu ya. Pak. Oh, iya. Kemudian dengan kondisi seperti itu, dengan keadaan yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira kondisi ideal apa yang pengen Ibu harapkan? Yang saya harapkan itu Pak, anak-anak itu serius, terus menerima pelajaran saya itu dengan baik, mereka tuh semangat gitu Pak. Itu yang saya harapkan dalam pembelajaran saya Pancasila ini Pak. Nah, untuk mewujudkan kondisi yang Ibu harapkan tadi, kondisi ideal tadi, apa aja yang sudah untuk mencapainya, apa saja yang sudah kira-kira yang sudah Ibu lakukan? Sebenarnya saya Pak sudah pernah nih mendownload ice breaking gitu kan Pak, supaya kita tampilkan ke anak-anak. Jadi pada saat kita sudah siap menjelaskan lewat PPT atau Canva gitu kan Pak, materi kita ini, nah kita lakukan ice breaking. Memang saya belum saya terapkan itu Pak, tapi sudah saya download Pak. Terus game-games juga kan diselang-selingi lah gitu Pak. Kira-kira Bu, gini, untuk selanjutnya rencana kedepannya seperti apa Ibu? Dengan sudah Ibu mendownload, sudah Ibu menyediakan perangkat PPT-nya, kira-kira rencana kedepannya apa yang Nah, rencana ke depan itu Pak, saya akan lakukan S-Bikin Pak. Kan sudah saya download nih, saya akan lakukan itu nanti di jam-jam genting gitu Pak. Pada saat anak sudah mulai lelah ya, saya akan lakukan itu S-Bikin, permainan atau games-games gitu Pak. memperbanyak game saat jam pelajaran lah ya. Begitulah kira-kira Pak. Disesuaikan juga lah Pak dengan materinya, jangan hanya games saja Pak. Iya, disesuaikan. Kemudian menurut Ibu nih, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan rencana Ibu tadi? Nah, memang betul Pak. Kalau kita ingin menyelesaikan suatu masalah itu Pak harus ada kolaborasi ya Pak ya. Betul. Jadi yang pertama yang ingin saya dekati itu adalah rekan sejawat saya. Karena kita harus berbagi pengalaman ya kan Pak. Pengalaman apa yang akan diberikan rekan kita boleh saring, kalau memang cocok kita lakukan gitu Pak. Nah yang kedua ini saya melakukan asesmen juga kepada anak-anak ini Pak dulu. Asesmen diagnostiknya dari awal itu ya, sebelum masuk kita pembelajaran, minat bakat mereka itu di mana, apakah audio, visual atau audiovisual gitu Pak. Dengan rencana Ibu tadi, kira-kira berapa lama waktu yang mau Ibu target atau yang Ibu mau lakukan gitu kan? Saya rasa tidak begitu lama Pak, 1 minggu ini wajib kita harus selesaikan, karena dalam pembelajaran kita berikutnya kan kita ada lagi nih Pak, dalam minggu ini kita udah, minggu depan kan wajib kita belajar lagi gitu kan, wajib kita masuk lagi ke pembelajaran itu, lebih cepat lebih bagus lah Pak. Oh berarti sudah Ibu mulai ya? Kira-kira kapan mulainya? Minggu ini, bulan besok atau kira-kira mulainya? Minggu depan lah Pak. Karena minggu ini kan sudah berlalu Pak. Minggu depan saya akan usahakan akan membuat suasana anak itu bisa menyenangkan, anak-anak itu merasa aman, anak-anak itu merasa nyaman dalam pembelajaran saya, walaupun di jam terakhir mereka tetap semangat Pak. Nah, untuk mendukung atau melaksanakan program tadi Bu, kira-kira seperti apa komitmen Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini? Komitmen saya itu Pak, dan mulai dari diri saya sendiri dulu Pak. Saya harus bertekad hati untuk melakukan itu agar apa yang saya harapkan itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian untuk mencapainya itu kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan? Nah, dukungan itu pasti ada Pak. Yang pertama itu saya harus ada dukungan dari teman-teman saya ya, supaya dorongan, ayo Bu Dita tetap semangat Bu, walaupun Ibu di jam terakhir. Jadi ketika orang lain memberikan kita semangat Pak, kita pasti semangat juga, walaupun memang sudah ada semangat,
udah pasti kita lebih semangat lagi, lebih semangat lagi. Iya, iya. Ah, ini udah panjang lebar cerita kita Bu ya. Kemudian mulai dari Ibu melaporkan tujuan, kemudian orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, sekarang saya pengen tahu bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita dengan saya, setelah Ibu menyampaikan unek-unek Ibu. Gimana perasaan Ibu rasanya? Perasaan saya Pak ya sudah sangat lega lah Pak. Saya sudah sangat merasa plong lah pikiran saya nih Pak. Beban saya sudah semakin ringan karena sudah bercerita banyak kepada Bapak tentang masalah saya ini Pak. Hmm. Ini dengan cerita Ibu ini saya sangat tertarik ini Bu. Wow, ya ini adalah pengalaman yang pengalaman berharga juga saya dapat teman curhat dengan Ibu. Ibu menyampaikan eh kira-kira apa yang apa namanya eh apa rasanya perasaan Ibu yang ingin Ibu sampaikan ke saya gitu kan. Kira-kira dari yang Ibu sampaikan tadi apa yang kira-kira yang Ibu yang Ibu sampaikan ke saya. Yang pertama Pak, saya mengucapkan terima kasih nih Pak buat waktu dan kesempatan yang telah Bapak sediakan buat saya untuk mendengarkan cerita saya. Dan cerita saya itu pun ada penyelesaian masalahnya Pak. Biarlah kiranya di minggu depan saya akan boleh praktekkan itu di kelas saya. Bagaimana supaya anak tetap semangat, supaya anak tetap merasa nyaman, aman walaupun di jam terakhir Pak. Iya, iya, iya. Baik Bu, saya sangat senang sekali rasanya bisa berbicara dengan Ibu. Kemudian kira-kira ada lagi yang mau disampaikan Bu? Saya rasa sudah cukup banyak Pak yang kita sampaikan Pak. Oke. Baik Bu, tetap semangat ya Bu ya, tetap Itu semangat, pasti, Pak. jangan putus asa. Ya, Saya Pak. doakan Ibu apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu harapkan berjalan dengan baik, Amin. dengan lancar, sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Amin. Oke, terima kasih Bu. Kira-kira ada lagi Bu? Tidak ada Pak, terima kasih banyak ya Pak. Oke, iya Bu. Mungkin karena saya ada kegiatan sedikit Bu, setelah ini saya mungkin ada kegiatan juga bersama kelas-kelas yang lain. Di lain waktu kita berjumpa kembali. Senang sekali rasanya bisa berbicara dengan Ibu. Kalau tidak ada, saya ucapkan selamat pagi dan saya ucapkan selamat dan semangat selalu. Terima kasih banyak ya Pak. Oke Bu. Selamat sore Bu Dita. Selamat sore juga Pak. Sehat? Sehat luar biasa Pak. Mantap sekali Bu ya. Bapak Semangat ya. gimana kabarnya Pak, sehat Pak? Alhamdulillah saya sehat dan tetap semangat. Baik Bu, sekadar kita bincang-bincang setelah praobservasi. Saya mau nanya sama Ibu sedikit ini. Boleh Pak. Yang pertama yang mau saya tanyakan, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dan menjadi indikator tercapaian dalam pengembangan yang diinginkan? Yang saya lakukan itu Pak, yang sudah saya lakukan menjalankan kompetensi itu dengan baik ya. Saya boleh hadir pun bersama dengan coaching, saya fokus ya, saya konsentrasi untuk mendengarkan keluh kesah coaching gitu Pak. Kemudian kira-kira setelah Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu, apa catatan hasil observasi yang berbasis data dalam penilaian asumsi Ibu? Yang pertama nih Pak, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya kan Pak. Terus saya mengikuti dengan alur tirta gitu Pak, alur tirta yang mana di dalamnya ada tujuan, identifikasi masalah, terus reaksi dan tanggung jawab Pak, dan tindak lanjut ataupun refleksi. Oke. Terakhir Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan apa yang telah Ibu lakukan coaching dengan coaching? Setelah selesai saya melakukan coaching tersebut Pak bersama coach saya, yang perlu diperbaiki di sana adalah mengenai jawaban
jawaban itu maunya lebih dari satu jawaban gitu. Oke. Baik Bu, sepertinya sangat mantap sekali. Terima kasih atas waktu Ibu. Kita tetap semangat untuk Pasti kedepannya. Pak. Terima kasih. Selamat sore Bu. Selamat sore juga Pak Hermantoni. Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Dita Mayasari, CGP Angkatan 11, Kabupaten Bengkalis, SMK Negeri 1 Pinggir. Kami akan melakukan coaching. Nah, saya di sini sebagai menjadi supervisor, sedangkan teman yang sebelah kiri saya sebagai coach. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Linci Eva Kurniwati SPD dari SDN 4 Mandau. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkalis. Di sini saya selaku coach. Nah, perkenalkan Bapak yang sebelah saya sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Hermantoni SPD. Saya CGP Angkatan 11 dari SDN 48 Mandau. Di sini saya berperan sebagai coach. Demikianlah perkenalan kami pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat pagi Bu Lince. Pagi kembali Bu. Baiklah Bu Lince, sebelum kita melakukan coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama nih Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baiklah Bu, di sini saya ada 3 yang ingin saya kembangkan ya Bu ya. Yang pertama itu kehadiran penuh coaching. Yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Di sini saya ingin menggali potensi yang ada pada coaching sehingga coaching mampu menyelesaikan masalahnya secara dengan sendirinya Bu. Nah, yang ketiga nih, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu bagaimana, Bu? Di sini saya ingin indikator itu konsep tahu. Yang pertama itu ada tujuan, Iya. identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab si coaching. Oke, baiklah Bu Lince, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Selamat sore Bu Dita. Selamat sore juga Bu. Apa kabarnya Bu Dita sore ini? Sehat Bu, Ibu bagaimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah Bu, saya sehat Bu. Cuman saya ini Bu, ada beban pikiran saya Bu hari ini Bu. Iya, pantasan muka Ibu kelihatan agak pucat begitu ya Bu ya. Kira-kira apa nih Bu yang boleh Ibu ceritakan ke saya nih Bu tentang permasalahan Ibu ini? Gini lah Bu ya, sebenarnya kan Bu, kita tahun ajaran ini kan saya dapatnya kelas 1 ngajar Bu kan Bu. Udah sekitar 4 bulan kita berjalan ya Bu ya, semester 1 ini kan Bu. Saya itu punya permasalahan gini Bu, rupanya saya punya anak ini sepertinya mereka ini lebihnya kayak ABK sih sebenarnya, kayak anak berkebutuhan khusus. Tapi kayaknya orang tuanya tak mau mengakui itu Bu. Ini yang saya rasakan sekarang ya Bu. Jadi Bu, ketika jam belajar dia tuh nggak ada yang bisa dikerjakan ya Bu. Sudah 4 bulan kita berjalan kan Bu. Jadi Bu, dia emang tidak mengganggu temannya Bu, tidak mengganggu temannya, tidak nakal juga. Tapi ketika dikasihkan tugas, dia tidak ada yang ngerjain apa-apa Bu. Dia cuma duduk diam, gitu Bu. Oh, jadi Ibu punya anak murid yang berkebutuhan khusus ini Bu ya. Iya, Tetapi Bu. orang tuanya tidak menyadari itu gitu ya Bu ya. Saya rasa orang tuanya menyadari Bu, tapi tidak mengakui. Oh, tidak mengakui. Iya, seperti itu Bu. Gitu Bu. Jadi kondisi ideal apa yang Ibu harapkan dengan kasus seperti ini tuh Bu? Tadinya kan Bu, saya memang tidak minta yang terlalu muluk-muluk sebenarnya Bu untuk siswa kelas 1 Bu. Saya tuh pengennya dia tuh bisa mengikuti pelajaran. Terus saya juga tak minta dia bisa berhitung atau apa Bu, cuma saya bisa dia kalau kelas 1 kan Bu, paling enggak dia bisa membuat lingkaran, membuat garis, garis lengkung, garis lurus, saya seperti itu saya harapkan sebenarnya Bu untuk tahap awal gitu. Iya. Jadi untuk melakukan itu Ibu, untuk mencapai kondisi ideal itu apa yang Ibu lakukan? Saya itu udah beberapa kali sih Bu sebenarnya meminta dia untuk mengikuti ketika saya minta, nak tolong Ibu, saya kasih ekstra lah waktu di luar jam kan Bu. Tapi dia nangis Bu ketika saya agak menyuruh dia, bukan keras sih sebenarnya, meminta dia megang pensilnya untuk membuat yang saya perintahkan.
dia nangis Bu. Dan ketika nangis dia nggak mau dipujuk Bu. Seperti itu saya hadapi selama 3 bulan belakangan ini Bu. Jadi anak tersebut ketika disuruh ngerjain tugas dia nangis gitu ya Bu? Iya benar Bu, menangis dia Bu. Iya Bu ya. Jadi untuk selanjutnya nih apa rencana Ibu ke depannya Bu? Saya pengen manggil orang tuanya Bu, walaupun sebenarnya saya udah manggil sekali orang tuanya, tapi kayaknya orang tuanya itu Bu memang kayak tidak mengakui lah Bu, seperti itu. Karena ketika saya menceritakan permasalahan anaknya, dia cuma bilang, oh anak saya Bu, kalau di rumah bisa loh Bu nulis. Mau dia nulis Bu kalau di rumah, seperti itu orang tuanya ngomong Bu. Tapi ketika saya bilang, gimana Bu kalau saya minta Ibu dampingin anak Ibu ketika di sekolah, di kelas dampingi Bu. Apakah sama yang Ibu bilang seperti yang dilaksanakan di rumah? Tetapi orang tua nggak mau Bu, nggak datang ketika saya minta datang ke sekolah mendampingi anak tersebut Bu. Oh, jadi Ibu sudah datang ke orang tuanya Bu ya, sudah face to face lah Bu ya untuk Iya, benar. berbicara bagaimana mengenai kasus anak tersebut ya Bu ya. Iya benar Bu. Bagaimana menghadapi anak tersebut yang berkebutuhan khusus tersebut kepada orang tuanya. Iya, Tetapi orang tuanya tetap tidak mengakui. iya benar Bu. Nah, seperti itu. Jadi Ibu perlu nggak kolaborasi dengan orang lain untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Jadi Bu, saya Bu selain teman sejawat di sekolah saya, kepala sekolah, ternyata ada wali murid lainnya Bu, Ya. yang satu sekolah sama anak tersebut ketika TK. Jadi saya dapat infonya dari dia, karena dari yang bersangkutan orang tuanya kan nggak mau ngomong, nggak ngakuin. Dari orang tua itu cerita Bu bahwasanya anak tersebut memang dari TK memang seperti itu Bu. Iya. Dari TK memang seperti itu, dan kata guru TK-nya bahkan sudah ngomong dia tidak bisa sekolah di sekolah umum, dia harus sekolah di sekolah khusus. Iya. Karena kalau sekolah umum seperti itu Bu, dan ternyata dari orang tua yang lain cerita ke saya kan Bu, Iya. dia cerita bahwasanya orang tua sebenarnya nggak tahu kondisi anaknya seperti itu, tapi dia tidak mau menyekolahkan di swasta karena katanya kalau di negeri ini kan Bu, sekarang kurikulum gini katanya Bu, anak-anak sekarang kan nggak pandai pun dinaikkan. Sempat itu saya dengarnya Bu dari orang laporan dari murid lain, kan sekarang kan kurikulum kan pandai pun anak-anak kan tak boleh ditinggal kelas katanya gitu Bu, terus naik. Makanya dia sekolah negeri Bu, karena kata yang tadi bilang ke saya, abangnya seperti itu sekolah di swasta. Jadi orang tuanya takut ketika di swasta kan biaya lebih mahal sebenarnya kan Bu. Iya. Dan setelah jalan anaknya nggak mau sekolah, takut rugi juga Bu sebenarnya seperti itu Bu. Kalau dari laporan dari wali murid lainnya. Terus saya udah cerita sama teman sekolah saya juga, teman sejawat. Mereka tadi gitu juga Bu, minta orang tuanya dampingi anak tersebut ketika jam belajar, dipanggil, ceritakan masalah anaknya seperti itu Bu. Tapi orang tuanya kayaknya nggak mau gitu loh Bu. Seperti itu ada sih. Jadi Bu sudah berkolaborasi ya bersama rekan sejawat maupun rekan-rekan orang tuanya Bu ya. Iya benar Ibu, Orang udah tua saya dari katakan itu siswa suatu tersebut. Nah, kira-kira nih Bu, berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Tadinya Bu saya mau, kan sekarang udah bulan Oktober Bu ya, paling nggak Desember Bu mau saya tuntaskan permasalahan ini. Ya. Saya pengen orang tuanya memang benar-benar perhatian ke anak tersebut Bu. Saya pengen banget itu, atau memang dampingi dia ketika jam belajar di sekolah Bu. Itu mau saya Bu. Dampingi, lihat apa kek cara lain orang tuanya supaya anaknya mau, paling nggak buat lingkaran, garis lurus, garis melengkung gitu Bu. Biar kelihatan ada kemajuan yang signifikan Bu. Iya. Sekarang kan belum ada poin apa-apa anaknya Bu, cuman hadir pulang seperti itu Bu. Sementara di buku latihannya bersih, tapi ketika buku PR rapi loh Bu, buku PR-nya ada semua. Tapi ketika latihan Bu, pelajaran agama kita nggak ada kan Bu, agama sama guru lain sama Bu, seperti itu juga. Selamat pagi Bu Lince. Pagi kembali Bu Rita. Bagaimana tadi coachingnya berjalan dengan lancar nggak Bu? Alhamdulillah Bu, coaching yang kami laksanakan tadi berjalan lancar Bu Rita. Sesuai dengan cerita ya Bu ya? Alhamdulillah sesuai dengan alur kita. Jadi ada nih sedikit beberapa pertanyaan saya nih setelah Ibu melakukan coaching tadi bersama Pak Hermanto ini. Nah, yang pertama Bu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu? Alhamdulillah Bu, yang tadi kami lakukan kehadiran penuh, Ya.
memang ada keadaan penuh di sini, terus mendengarkan secara aktif. Oke, itu Mendengarkan secara aktif Bu ya, kehadiran penuh. iya benar. Terus yang kedua Bu, dalam menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil prapercakapan. Bagaimana Bu? Di sini Bu memberikan pertanyaan berbobot. Bu, jadi Ibu melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sebagai Iya, host di sini ya Bu ya. benar Bu. Oke. Yang ketiga Bu, bagaimana kompetensi yang ingin dikembangkan nih berdasarkan hasil dalam melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan bersama Pak Hermantoni. Sini Bu kompetensinya sebaik-baiknya hadirnya full, Ya. perhatiannya khusus, Oke. terus coach yang memberikan pertanyaan profesional seperti itu. Oke. Luar biasa Bu ya. Berarti coaching ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, dengan lancar. Berjalan lancar dan penyelesaiannya pasti sudah ada bersama dengan Pak Hermantoni Bu ya. Iya ada. Oke. Mantap Bu, luar biasa Bu. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya Bu. Saya ucapkan selamat pagi ya Bu. Ibu tetap semangat ya. Pagi Bu, sama-sama. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linci Eva Kurniwati dari SDN 4 Mandau. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkalis. Di sini peran saya sebagai supervisor. Perkenalkan, rekan sebelah saya sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Hermantoni, saya CGP Angkatan 11 dari SDN 4 Mandau. Saya sebagai coach. Dan teman sebelah kanan saya sebagai coach. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Dita Mayasari, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkalis SMK Negeri 1 Pinggir. Saya di sini sebagai coach. Baiklah, sekian perkenalan dari kami. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, sebelum kita melaksanakan coaching, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Bapak. Yang pertama itu saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya. Yang pertama sebagai coach, yang pertama saya pengen menggali kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif dari coachingnya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus ya Pak ya. Terus yang berikutnya Pak, saya ingin menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi nanti Pak. Saya ingin menggali potensi yang ada pada coach saya sehingga coach mampu menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Baik Pak, yang selanjutnya yang terakhir nih Pak ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak itu yang mana, di bagian mana? Sebagai coach saya pengen indikator yang ingin saya kembangkan atau yang saya gali dengan coach, yang pertama tentang konsep kita, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Oke, baiklah Pak, saya hanya ingin menanyakan 3 pertanyaan tadi. Semoga coaching nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Herman. Mohon maaf mengganggu ini Bu. Ibu ada waktu? Oh boleh, ada apa tuh Pak Herman? Kayaknya ada yang dibicarakan nih sama saya nih. Sedikit Bu. Biasalah Bu, saya sebagai guru kelas 5 kayaknya ada unek-unek yang mau saya curhatkan Bu. Biar plong beban itu, perasaan, rasa saya agak plong gitu kan. Ada teman-teman cerita lah Bu. Kalau tidak ada waktu Ibu yang mengganggu. Oh bisa Pak Herman, bisa. Apa permasalahan yang ingin Bapak sampaikan nih kira-kira nih sama saya? Gini Bu, saya sebagai guru kelas 5, saya sedikit ada permasalahan di kelas saya. Di kelas saya, yang pertama, saya sebagai guru kelas 5, kadang-kadang kewalahan Bu. Kewalahan saya di mana setiap tahunnya, hampir setiap tahun, itu di kelas 5 rata-rata ada beberapa orang siswa yang tidak bisa membaca
kebetulan tahun ini ada 2 orang yang tidak bisa membaca, Bu. Nah, inilah yang mau saya bincang-bincangkan sama Ibu. Oh, berarti Pak Herman itu punya permasalahan di kelas 5 itu ada 2 orang anak yang belum bisa membaca ya Pak ya? Nah, iya Bu, Oke. betul. Kalau seperti itu, kondisi ideal apa yang ingin Bapak harapkan sekarang ini? Kalau saya sih untuk sebagai guru kelas 5, saya pengen siswa saya itu bisa membaca, karena kebetulan di kelas 5 itu kan ada namanya ANBK. Jadi di ANBK ini kalau bisa diharapkan salah satunya kompetensi anak-anak ini tentang numerasinya, mereka harus bisa harus terbiasa dengan konsep numerasi, kemudian literasinya harus bisa. Nah, itulah yang kalau di kelas 5, Bu. Berarti Bapak ingin meningkatkan Pak ya, numerasi sama literasinya Pak ya? Apa yang akan Bapak lakukan untuk cara ideal itu terlaksana dengan baik Pak? Yang sudah saya lakukan, Bu, yang saya sudah lakukan ada beberapa langkah-langkah yang sudah saya lakukan. Yang pertama, saya sebagai guru kelas 5, pertama tahun ajaran baru, saya juga sudah melakukan asesmen terhadap seluruh siswa. Kemudian saya juga memanggil beberapa orang tua, termasuk anak saya yang bermasalah, yang tidak bisa membaca 2 orang ini. Saya sudah panggil. Kemudian saya juga melibatkan guru pendamping. Guru pendamping ini yang saya libatkan adalah guru bidang studi, Bu. Kebetulan di kelas 5 itu di SD tempat saya guru bidang studi itu ada 3. Yang pertama guru penjas, kemudian guru bidang studi budaya daerah, kemudian agama. Jadi yang saya libatkan guru penjas dengan guru agama, Bu. Oh, seperti itu. Jadi Bapak melihat asesmennya ya. Ya. Berarti menurut Bapak yang bisa membantu Bapak biar berjalan acara Bapak ini ke depannya dengan baik, siapa aja tuh Pak kira-kira yang Bapak bisa Pak? Kalau yang bisa membantu saya, yang pertama siswa itu sendiri, yang kedua adalah orang tua siswa, karena menurut saya orang yang terlibat atau berinteraksi langsung dengan murid saya tentu orang tuanya, karena orang tua ini sangat berperan penting dalam kemajuan anaknya. Karena saya lihat anak saya ini bukan ada kekurangan lain-lainnya, istilahnya ada kebutuhan khususnya, tetapi karena siswa saya ini mungkin di rumah itu dimanja sama orang tuanya, Bu. Jadi kadang-kadang terlalu dimanja, jadi anak-anak itu mungkin nggak mau baca, ya mungkin sebagai orang tua mungkin dibiarkan. Kebetulan karena saya guru kelas 5, tahun ini yang bermasalah itu yang nggak bisa membaca itu kan anak perempuan. Jadi saya agak susah sih mendekatkan anak perempuan, karena yang saya lakukan kadang-kadang terlalu dekat dengan anak perempuan yang sudah masuk remaja awal. Kadang-kadang kita harus hati-hati, nanti salah lain ditengok orang. Jadi mungkin peran yang saya libatkan pertama adalah orang tua. Oke, berarti di sini Bapak akan melibatkan selain siswa tersebut, Bapak juga melibatkan orang tua Bapak Ya, ya? betul, Bu. Oke Bapak, ya. Itu tuh Pak, berapa lama kira-kira waktu yang Bapak perlukan biar kelihatan perubahan dari rencana yang Bapak lakukan nantinya? Kalau yang saya targetkan, Bu, itu biasanya 3 bulan. Mulai dari bulan Juli, Agustus, September, karena di kelas 5 itu nanti di bulan November orang tua ada ANBK. Jadi otomatis dia harus bisa membaca lancar. Jadi target saya itu 2 bulan atau 3 bulan dia sudah bisa membaca. Oke, baiklah. Berarti Bapak ada target sekitar 2 atau 3 bulan ke depan mereka ada perubahan yang signifikan, Pak betul, ya. Bu. Terus Pak, apakah Bapak punya komitmen untuk melaksanakan kegiatan ini ya? Apa komitmen yang Bapak laksanakan? Yang komitmen yang saya laksanakan, Bu, setelah saya lakukan selama ini,
Saya melakukan jam tambahan. Jadi setiap pulang sekolah saya melakukan jam tambahan. Jam tambahan itu 1 jam setelah pulang sekolah. Biasanya di awal bulan Juli itu saya melakukan 2 kali seminggu. Nanti di bulan Agustus itu 3 kali seminggu saya melakukan jam tambahan setelah jam pulang sekolah. Dan ini udah mendekati di bulan Oktober, November saya kadang-kadang sampai 4 atau 5 kali dalam seminggu untuk. Selamat sore Pak Herman. Selamat sore Bu. Apa kabarnya sore ini Pak Herman? Alhamdulillah sehat. Gimana hasil coaching Pak Herman yang telah Pak Herman lakukan, gimana ceritanya? Eh, Hasilnya alhamdulillah, pertama alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian selama mengadakan coaching sudah dilakukan memakai dengan penuh, kemudian mendengarkan secara aktif. Oke. Terus Pak, saya mau bertanya nih, apa catatan hasil observasi berbasis data dan penilaian dan asumsi berdasarkan hasil pra percakapan Bapak? Eh, Catatan saya yang pertama adalah mengenai potensi yang ada pada coach saya, sehingga coach mampu menyelesaikan masalah dengan sendiri dan mengatasi masalah yang dihadapi di kelas. Oke, baik Pak ya. Yang terakhir nih Pak, saya mau bertanya nih, menanyakan apa nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasar hasil coaching Bapak tadi? Kompetensi yang saya kembangkan khusus dalam coaching tadi, yang pertama menggali pertanyaan yang berbobot, serta melakukan apa yang dikembangkan dan apa yang harus ditingkatkan ya untuk kedepannya. Oke, baiklah Pak ya, terima kasih untuk waktu Bapak. Dan saya ucapkan selamat sore dan assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.